Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Mubarakah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kita ke hadirat Allah Ta'ala, Allah pun senantiasa menurunkan keberkahannya buat kita semua. Amin ya Rabbal. Kemudian salawat dan salam semoga tetap menjadi hadiah terindah bagi baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, orang tua kami sekalian, saudara-saudari sekalian, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang 10 hari awal Zulhijjah. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang warisan. Mungkin nanti kalaupun ada yang ingin istifsar, tetap diskusi tentang warisan ataupun tentang materi-materi sebelumnya boleh juga nanti mungkin setelah kita membahas tentang 10 Zulhijjah ini. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, mungkin ini mungkin prolognya buat kita semua. Tadi di rakaat pertama kami membaca surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan. Nah, begitu juga nanti kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah yang lain 184 ayyamam ma'dudan. Hari-hari yang terbatas. Nah, dalam makna yang lebih lanjut orang tuaku sekalian, jadi yang namanya ketaatan itu ada musimnya. Ini kita memasuki sekarang bulan Zulqa'dah, kurang lebih tanggal 27. Kalau tidak salah hitung berarti besok Senin 28, kemudian hari Selasa itu 29. Nah, berarti hari Rabu kita sudah mulai masuk Zulhijjah. Nah, itu kalau tidak ada perdebatan masalah tanggalnya. Tapi insya Allah itu sudah tepat. Nah, lebih lanjut juga anak-anak kita, cucu-cucu kita juga hafal surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar. Nah, mungkin kalau di Ramadan sudah kita bahas. Kalau di bulan Ramadan 10 terakhir merupakan malam-malam dan juga hari-hari yang paling utama di antara bulan-bulan Ramadan. Makanya banyak amalan dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang 10 akhir Ramadan. Nah, tapi para ulama menyebutkan kalau bulan itu yang paling 10 terakhir adalah bulan Ramadan yang utama, maka 10 di awal yang paling utama adalah 10 Zulhijjah. Nah, makanya boleh nanti kita buka tafsirnya surah Al-Fajr itu. Kenapa Allah Ta'ala sudah bersumpah dengan 10 awal bulan Zulhijjah ini? Bahasnya tentang Fir'aun, tentang hari kiamat dan seterusnya. Nah, begitu indah, begitu luar biasa keutamaan dari 10 awal Zulhijjah ini. Nah, makanya di situ saya mengajak kita semua, mari kita memperbanyak amal soleh kita. Amal soleh, bukan amal toleh. Kan gitu Pak. Ada amal soleh, ada amal toleh. Tapi kalau bagi orang Jawa sama semua Pak Toleh itu bagus artinya. Nah, kita berlomba-lomba untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Nah, saya dulu punya buku kecil Pak, bahas tentang 10 amal soleh selama 10 Zulhijjah. Nah, jadi dulu itulah yang menjadi bahan kita pada hari ini. Nah,
Pertanyaannya kenapa 10 Zulhijjah itu menjadi mulia? Yang pertama tadi ayatnya sudah ada, surah Al-Fajr. Kemudian berulang kali kalau kita bahas tentang kurban, Rasulullah bersumpah tidak ada hari yang lebih utama dibandingkan 10 awal Zulhijjah ini. Ya. Sampai nanti kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, ya, amalan yang paling utama adalah ketika kita mengalirkan darah kurban. Ya. Ya, apalagi kalau sekarang, Pak, kita juga lebih lagi berkurban, Pak. Ya. Kurban itu kan mendekat diri kepada Allah Taala. Tapi kalau bahasa kita korban itu berkorban. Ya. Ya, kalau sekarang kan banyak anak cucu kita, mungkin tetangga kita pengen nikah, akhirnya terbatas berkurban sekarang, Pak. Ya, biasanya selama Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu ya banyak undangan buat kita. Ya, sekarang baru berapa gitu ya, berkorban. Nah, maka menurut saya sekarang ya lebih lagi Allah Ta'ala menginginkan kita berkorban secara materi dan juga non materi. Nah, makanya tidak heran ini adalah ujian buat kita semua, ya. Dan juga Allah ingin mendorong kita, Allah ingin melihat, ya, seperti ayat yang saya baca, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan itu, ya, pasti mereka akan berkelompok satu. Ya, innal abrar. Tidak ada istilah kita itu beramal soleh itu sendirian, Pak. Mesti abror semua. Masih bersama-sama. Dan juga Allah meyakinkan kita semua, kita bersama-sama berjamaah, ya, sholat berjamaah, zakat juga kalau kita bayar sendiri, ya, orang yang dibantu mungkin terbatas. Tapi kalau kita bersama-sama satu masjid berzakat semua, kita gotong royong bantu-membantu, ya, ngadapin corona sendirian, ya, sulit. Tapi kalau sama-sama insya Allah, ya, sekarang kita semua yakin. Nah, itu makanya innal abror, kita melakukan kebaikan itu bersama-sama dan juga sampai Allah janjikan la fi na'im. Kita pun akan bersama-sama sampai ke surga Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya di sini ya amal solehnya luar biasa, banyak yang bisa kita lakukan, tinggal kita pilih. Ya, kira-kira mana yang pos yang bisa kita lakukan? Ya, kalau kita mungkin punya suara yang merdu, ya, sudah pintar nyanyi, ya, sekarang sudah saatnya kita pintar ngaji. Ya. Kalau kita mungkin Allah berikan kelebihan harta, ya, dibandingkan kita untuk kegiatan foya-foya, mendingan sekarang kita buat bersedekah. Atau sekarang momennya untuk berkurban. Ya, di sini sudah berapa sapi, Pak? 13 luar biasa. Ya. Kalau saya itu biasa di Depok itu sampai 30, Pak. 30 sapi, 50 kambing. Nah, coba kita berlomba-lomba. Tapi kalau sekarang kan tidak salah saya dengar, sekarang kalau ada beberapa masjid itu di Bunggolo terutama, ya, kalau dapat 10 sapi cukup di sana 4 sapi, 6 sapi yang didistribusikan ke tempat lain. Kenapa? Karena takut corona. Ya, takut cukup 4 sapi buat yang berkorban, bagi-bagi, kemudian 6-nya untuk ke tempat lain, ataupun untuk, ya, jadi kepanitiaan tidak mengadakan. Ya, tapi itu pilihan. Ya, syukur-syukur kalau kita memang bisa melaksanakan bersama-sama, itu luar biasa. Innal abrara lafi na'im. Ya, atau bahasa politiknya gitu, Pak, ya. Bahasa demokrasi dari kita untuk kita. Nah, itu ajaran Islam. Ya, ajaran Islam, ya, itulah filosofinya. Ya, kita beramal soleh itu untuk bersama-sama dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu berbahagia, ya, di sini Allah bersumpah, ya, dengan tadi wal fajr wal layalin ashar. Kemudian kita tentu berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita, ya, dapat mengambil manfaat dari hari-hari yang luar biasa ini. Ya, bisa kita mendidik anak keluarga kita bagaimana, ya, dua ayat, Pak, ya, yang perlu kita pelajari tentang kurban itu. Ya, pertama cerita tentang Qabil dan Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban itu, amal-amal kita itu dari orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang bertakwa, Pak, kuncinya? Ya, lihat kalau kita berpuasa la'allakum takun. Begitu juga tentang ibadah kurban, ibadah haji, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang bertakwa. Ya, kalau sudah ada takwa di dalam hatinya, takut kepada Allah Ta'ala, kan maknanya seperti itu, Pak. Ya, siapapun
dimanapun, kapanpun, kalau dia sudah bertakwa, semuanya lillahi ta'ala. Apa contohnya? Kita mendidik anak cucu kita, ya, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak cucu kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Nanti kalau saya sudah mendahului mereka, mereka lah yang mendoakan saya. Kalau mereka punya harta, nanti mereka mau bersedekah atas nama saya. Kan sudah kita bahas dulu. Ya, kalau kita sebagai pemimpin, kita pengennya mimpinnya, ya apapun jenis pemimpinnya, mau pimpin masjid, pimpin rumah tangga dan seterusnya, ya dia bertakwa, takut kalau kepemimpinannya justru menjadi ya, bumerang bagi dia. Makanya dia menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Ya, jangan kan gitu, kita bertiga saja naik mobil, ya hadisnya ada Pak. Ya, kalau ada di antara kalian bertiga orang berangkat kemanapun, jangan lupa pilih salah satu jadi pemimpin. Jadi kemana-mana nggak bisa kita lepas dari yang namanya kepemimpinan. Tinggal mau dibawa kemana kepemimpinan kita. Nah, itu bahasa politiknya itu ya. Nah, tapi pada intinya Islam sudah mengajarkan kepada kita, ya, kita perlu yang namanya ketakwaan dimanapun kita berada. Ya, kita ngajar. Saya sebagai dosen gitu, ya, kita sebagai guru, kita sebagai ya apapun jenis ingin, kita ngajar, kita berdoa, ya Allah. Kadang-kadang bukan ilmu kita yang ini Pak, tapi doa kita untuk anak murid kita itu yang menjadikan kesuksesan mereka. Ya, mungkin kita rajinnya nyubit anak kita, ya kita nyubit bukan karena benci sama anak murid kita, bukan kadang-kadang. Ya, tapi kita mendoa, ya Allah mudah-mudahan anak ini suatu saat jadi orang yang berguna. Ya, minimal untuk dia pribadi dan keluarganya. Syukur-syukur kalau lebih lagi cakupannya. Nah itu Pak, itu karena ada ketakwaan. Nah makanya saya ingin mengajak kita semua, ya, mari kita utamakan dalam segala hal itu, ya, tentang ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya khutbah Jumat diingatkan. Ya, ketakwaan itu senantiasa ada di dalam hati kita. Kita merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian bapak-bapak ibu berbahagia, tentu kalau bahas tentang kurban, tentang As-Saffat ayat 103, ya, tentang Nabi Ibrahim yang mengajarkan bagaimana kalau kita cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, lebih-lebih cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, ya semuanya atas karunia Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala yang menjadikan semuanya menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita hanya menjadi pemilik sementara. Nah, kemudian bapak-bapak ibu bahagia, pertanyaannya bagaimana kita menyambut 10 awal Zulhijjah ini. Nah, banyak ayatnya Pak. Nah, yang pertama tentu fafit taubah falahul lil ibad fid dunya wal akhirah. Ya, yang pertama saya mengajak kita semua, ya, mari kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, ya. Kalau kita pengen makmur, ya, baca surat Nuh. Ya. Faqul astaghfiru innahu kana ghaffara. Ya. Kalau kita pengen punya banyak keturunan, baca surat Nuh, istighfar Pak pertama kali. Kenapa? Ya, karena semakin kita sadar dengan keberadaan kita ini milik Allah Ta'ala, kita kembali kepada Allah Ta'ala, disitulah akan ada kemenangan. Ya, lihat, kita setiap waktu diajarkan hayya 'alal falah. Ya, kenapa bahasanya falah, kemenangan? Ya, karena kemenangan itu punya dua dimensi. Ya, kemenangan di dunia dan juga kemenangan akhirat. Ya, lihat, saya sudah pernah bahas wailul lil mutaffifin. Ya, sungguh celaka orang yang, ya, mencari keuntungan gitu Pak ya. Ya. Kalau dia jadi pedagang pengen dapat untung, akhirnya dia ngurangi timbangan. Kalau dia sebagai pembeli, sudah saya contohkan dulu. Ya. Kalau dia pengen pembeli, pengennya sudah beli, sudah dapat, sudah deal, kemudian dia pengen nambah lagi, ngambil lagi. Sudah sepakat di awal harga 50.000, ya, barang sudah dapat, kemudian tangannya usil, ngambil lagi. Ya, jangan gitu, bawang 1 biji aja kadang ada gitu Pak. Nah, itu wailul mutaffifin, hati-hati. Nah, itulah maka kita mungkin bertaubat selama ini. Ya, apalagi banyak di sekitar kita Pak, mungkin yang amal-amal kecil tapi tidak terasa. Bahkan ada kan ceritanya Pak, orang dia rajin ke masjid. Ya, di zaman tabi'in itu, ya, tapi dia setiap berangkat ke masjid itu ngambil lidi Pak. Ya, karena mungkin dia ya di Arab mungkin rajin makan apa Pak? Makan daging gitu Pak ya.
Nah, kalau kita mungkin juga biasa. Ya. Dia setiap berangkat ke masjid ngambil ya pelepah kurma itu untuk nusuk giginya. Nah, ternyata tiba-tiba yang punya pohon kurma tidak ikhlas. Ya, padahal membersihkan gigi, Pak. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita mohon maaf kita berangkat ke masjid, ya, bukan berzikir, bukan berdoa, ya Allahumma ja'al qalbi nuran, ya Allah jadikan hati saya sebening cahaya. Ya Allah jadikan langkah saya ya lillahi ta'ala. Ya Allah jadikan gitu ya. Doa kita seperti itu kan, Pak. Nah, tapi kita kadang-kadang sambil ngitungin ya, ngitungin harta tetangga kita, pagarnya kita komentari dan seterusnya. Ya. Apa artinya, Pak, Bapak-bapak Ibu bahagia? Mungkin kita dalam rangka beribadah tapi kadang-kadang ada yang namanya ini. Ya. Ada suplemen ini, tapi yang suplemen inilah yang bikin amal kita itu menjadi ya berkurang sempurna. Nah, makanya saya mengajak kita semua, mari kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, kita lupakan kata ya, masa lalu biarlah masa lalu gitu ya, berlalu gitu. Yang kita tatap adalah masa yang akan datang, kita dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, banyak kisah dari Nabi Adam, beliau punya masa lalu. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu dalam apa? Di halaman 8 itu Allah berkisah ya, sampai Nabi Adam itu bersujudnya sepanjang waktu, kemudian ketika Allah terima taubatnya baru beliau ya mengangkat sujudnya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak-bapak? Ya mungkin setiap hari na'udzubillah kita melakukan dosa. Maka yang pertama mari ya, kita awali bulan ini dengan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu bahagia, tentu yang kedua, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, kita yang bersemangat dulu. Ya, kalau kita pengen mancing, ya kita dulu beli umpan atau kita taruh dulu, Pak, pancingnya. Ya, kita mesti modal dulu, Pak. Ya, kita berangkat ke masjid, ya pakai sarung, pakai baju kokoh, pakai peci dulu. Ya, syukur-syukur punya sejadah sesuai protokolnya gitu hari ini gitu kan. Ya. Ya. Apa maknanya, Pak? Kalau kita pengen dapatkan perhatian dari Allah Ta'ala, dapatkan hidayahnya Allah itu, kita juga yang mencari hidayah itu. Kita dulu yang sadar ya. Kita dulu yang punya perhatian ya. Ibaratnya ini saya contohkan, kita narik ayunan ya, ayunan itu ya nggak akan dapat indahnya, enaknya depan rumah kita kalau nggak kita tarik duluan, Pak, atau kita dorong duluan ya, punya usaha dulu. Itu udah ilmu logikanya seperti itu ya. Nah, kita punya perhatian, wa man sadaqallahu sadaqahullah. Ya, barang siapa yang membenarkan Allah, maka Allah pun akan membenarkan langkahnya. Ya. Ya, makanya ada hadisnya, Pak. Ya. Allah itu sesuai dengan sangka hambanya. Kalau kita yakin kita masuk surga, insya Allah Allah pun akan memberikan jalan buat kita untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekecil apapun amal kita, Pak. Ya. Sekecil apapun amal kita, kalau Allah mengizinkan kita dengan rahmatnya kita masuk surga, Allah senangkan hidup kita, Allah pun akan tenangkan. Nah, namun sebaliknya kadang-kadang kita sudah luar biasa usahanya, tapi kita tidak kembali kepada Allah. Nah, semuanya akan sirna di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, yang ketiga tentu ya kita menjauhkan diri dari maksiat ya. Karena dengan taat kita dekat dengan Allah Ta'ala, dengan maksiat kita akan jauh. Bahkan ya kalau bahasan tentang ekonomi Islam ya, jauh dari ridho Allah Ta'ala, jauh dari keberkahan rezeki kita, Pak ya. Kita banyak, kita ya di mana-mana aset kita luar biasa, tapi kadang-kadang itu tidak membawa keberkahan. Namun sebaliknya ya, kita merasa berkah ya, itulah yang kita cari, Pak. Keberkahan itu kan ya maknanya adalah ya masjid kita berbarokah ya. Mungkin bisa jadi hanya segini ukuran masjid, tapi manfaatnya luar biasa, Pak. Itu yang namanya berkah. Umur kita hanya 60 tahun, tapi bisa jadi nama kita sepanjang ya, sampai yaumul kiamah nama kita disebut oleh Allah Ta'ala. Contohnya apa? Imam Bukhari, Pak ya, sudah 600 tahun yang lewat, Pak, beliau membukukan hadis itu. Padahal beliau bukan generasi awal. Beliau itu sudah 600, di tahun 600, 700, 800, Pak ya, mulai pembukuan hadis itu ya. Kalau ilmu fikih kan mulai dari Imam Abu Hanifah itu masih di 100 tahunan Hijriah
sampai 200 Hijriah. Itu ilmu-ilmu fikih nanti berkembangnya. Setelah itu langsung ada ilmu tafsir. Habis ilmu tafsir baru nanti ilmu hadis. Nah, makanya kalau kita sekarang bahas tentang ulama, mana yang paling utama? Ya kita sepanjang tahun kita belajar dari para ulama kita. Ya. Kalau dulu tidak ada ilmu komunikasi, hari ini ada ilmu komunikasi, Pak. Ya. Ya, kita bayangkan 20 tahun yang lewat, ya mana ada kita pegang HP itu, Pak. Masih telepon semua tahun 2000-an itu. Ya. Tahun 2002 baru ada HP yang harga 3 jutaan itu, Pak. Ya. Ya. Nah, baru 17 tahun, Pak. Ya, baru luar biasa 2006 baru. Nah, hari ini luar biasa ternyata Allah inginkan ke kita. Justru hari ini anak-anak kita belajar dari rumah lewat HP, lewat laptop semua. Itu ilmu perkembangan. Tinggal kira-kira ini menjadi bahan maksiat atau menjadi taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, ya berbicara selanjutnya, ya kita mesti menyiapkan amal soleh kita di 10 hari Zulhijjah ini. Apa saja? Ya, tentu amal yang pertama saya membahasakannya bersiap haji, Pak. Ya, bersiap haji. Kenapa? Ya, mungkin tidak semuanya kita akan dapat kesempatan untuk ibadah haji. Tapi yang Allah cari adalah bagaimana sejauh mana niat kita. Ya, bersiapnya kemana? Ya. Umrohnya gimana? Ya, Pak. Ya, secara logika kalau pembatasan hari ini dan sebelumnya gitu kan. Ya, banyak yang kita lewat nggak sempat haji, tapi Allah lihat sejauh mana niat haji kita. Ya. Wal hajju mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Ini yang kita pinta, mabrur. Ya, makanya ya ada yang berangkat haji, ada yang tidak berangkat haji. Ya, tinggal ya bagaimana kita itu sudah usaha untuk nabung, untuk investasi. Ya. Saya nyebut sama istri saya, kalau suatu saat kita punya harta, ya yang paling utama saya pengen ya, ngajak kamu untuk nabung haji dulu. Ya, karena kita yakin rukun Islam itu ada 5. Dan Allah catat semuanya. Lihat, syahadat itu kan ibadah hati, Bapak-bapak Ibu berbahagia. Banyak orang yang itu kenal dengan Islam tapi karena tidak mau bersyahadat, ya tidak jadi Islam. Ya. Kemudian Allah ajak kita dengan ibadah latihan dengan sholat, ibadah badan kita. Ya, mau nggak kita sholat? Ya. Kemudian kita diajarkan untuk berbagi, zakat, puasa, kembali kita untuk ya, saling berbagi dan juga menahan nafsu kita. Nah, kemudian ibadah haji memang benar-benar ibadah harta kita. Ya, ya tinggal pilih. Kalau sekarang kan kata orang, ya kalau nggak bisa haji ya umroh. Ya. Ya, tapi memang ibadah yang sunnah itu adalah haji plus umroh, gitu Pak. Ya, tinggal pilih mana yang ya hari ini Allah izinkan kepada kita. Yang paling penting saya mengajak kita semua, mari kita niatkan ibadah haji kita, walaupun kapan pun Allah akan panggil kita untuk ibadah haji itu. Ya, ya karena yang Allah hitungkan amal soleh kita Pak, sejauh mana usaha kita untuk menyiapkan ibadah-ibadah yang sempurna ini. Kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, ya, kita memperbanyak puasa. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajza bihi. Dan juga syamu yaum Arafah min baini ayyami asyara Dzulhijjah bimazid inayah. Jadi bahasanya Bapak-bapak Ibu bahagia, ya kalau masalah puasa di bulan Dzulhijjah ini nanti ada 3 ulama, 3 pendapat. Ada yang pertama yang mereka semangat selama 9 hari selama Dzulhijjah itu wajib berpuasa atau apa sunnah berpuasa. Mohon maaf, jadi sunnah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, boleh-boleh saja yang sanggup silahkan. Ada nanti ulama yang mereka berpendapat cukup Yaumul Arafah karena hadisnya adalah Yaumul Arafah tanggal 9. Ya. Kalau kita bahas kenapa tanggal 9, karena ulama menyebutkan, para Rasulullah menyebutkan itu perbedaannya dengan umat yang lain, mereka berpuasa tanggal 10, kita tanggal 9. Ya.
Ya, karena memang yang namanya ibadah kita itu Pak, sholat, puasa, zakat itu memang ibadah dari turunan Pak. Ya, dari ulama dari umat-umat terdahulu. Hanya saja mungkin Islam itu punya kaifiyah, punya tata cara tersendiri. Ya, kalau kita berpuasanya kan, kalau dulu berpuasanya kan sekali saja Pak berbukanya, berbuka sekaligus sahur. Ya, kalau kita kan punya waktu untuk berbuka dan juga untuk sahur. Kalau kita sholat seperti itu juga. Ya kita kan bahas Pak, kita baca dalam surat Maryam, surat Toha. Ya. Allah mengajarkan untuk Maryam itu untuk sholat. Ya, Nabi Isa itu sholat, punya tata caranya. Ya, makanya tidak heran kalau sekarang, ya kalau kita lihat dalam surat As-Saff itu, ya, tentang Al-Hawariyin. Itulah mungkin kita bahasakan sekarang ulama apa kita sebut sebagai umat Kristen Ortodok. Ya, mereka memang menyebut diri mereka Nasoro, tapi mereka Kipti, Ortodok. Ya, kalau di Mesir ada Kipti, kalau di Yordan ada Kipti. Mereka Kristen, tapi mereka tidak gabung sama Roma. Nah, mereka punya ada cara tersendiri untuk ibadahnya, sholatnya. Kalau kita mungkin pernah dapat videonya Pak, mereka seperti sujud juga Pak, seperti rukuk juga. Nah itu. Nah begitu juga dengan ibadah puasa kita ini, mari kita perbanyak puasa kita. Tentu hikmahnya sudah banyak dibahas para ulama. Ya. Puasa itu bagi para pemuda adalah wijaun, benteng. Bagi kita juga wija. Ya, wija itu artinya benteng Pak. Kalau kita beribadah puasa itu kita merasa was-was, diawasi oleh Allah Ta'ala, takut kalau melakukan kesalahan dan seterusnya. Nah kemudian yang ketiga bapak-bapak ibu bahagia, ya kita memperbanyak sholat kita. Ya, nafilah. Sholat itu kan sebagai nafilah Pak. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Sholat itu sebagai tambahan. Nah, ya saya kemarin menyebutkan di khutbah Jumat, nafilah itu ibarat nafidah, ibarat jendela Pak. Kalau kita punya rumah, maka rumah kita itu pintu masuk itu disebut bab. Itulah sholat kita 5 waktu. Pintu utama kita adalah sholat. Nah, kemudian bagaimana menyempurnakan? Kadang-kadang pintu kita ini rusak Pak. Kadang-kadang pintu kita ini engselnya nggak bisa dibuka. Maka butuh yang namanya nafidah ataupun nafilah. Ya, butuh pintu kedua. Itulah yang namanya ibadah sholat sunnah kita. Ya. Mungkin kita sudah bangga kita punya modal dengan sholat kita 5 waktu. Tapi na'udzubillah tadi kan saya cerita Pak di awal tadi, mungkin ibadah sholat kita kurang sempurna. Makanya perlu kita tambahkan dengan sholat sunnah kita. Ya, kalau kita mau bersedekah ya silakan sholat duha. Ya, terlepas nanti apapun motivasinya Pak. Namun pada intinya sholat duha itu mengingatkan kita kalau kita ini perlu sedekah. Ya, kalau mau minta doanya silahkan, minta tambahkan rezeki silahkan. Tapi itu bukan yang utama. Nah, kita bersedekah kepada bersedekah lewat sholat duha kita. Ya. Kemudian banyak sholat kita, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid. Ya, yang ringan-ringan saja, sholat tahajud dan seterusnya. Ya, karena kita tahu sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang diwajibkan oleh baginda Nabi SAW. Sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan di tahun 2 Hijriah, bayangkan Pak, 2 Hijriah, berarti selama di Mekah itu orang sholat gimana? Itulah Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk sholat tahajud. Ya, rata-rata hukum Islam itu, rukun Islam itu di tahun kedua Hijriah Pak, baru disempurnakan. Nah, jadi berarti ada 14 tahun ya, Rasulullah itu mengajak para sahabat itu dengan ibadah-ibadah sunnah, belum ada rukun Islamnya. Nah, tapi tetap melaksanakan dengan sunnah, bukan kewajiban. Nah, apa penting bagi kita Pak? Berarti betapa penting sholat ini buat kita. Ya, kita memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Ya, nanti kan ada perdebatannya. Ya, bagaimana kita habis sholat itu doa atau gimana? Ya, ada ulama yang simpel menyebutkan ya sholat itu kan sebagai doa Pak. Ya, tapi kalau mau kita sempurnakan dengan doa-doa kita ya silahkan. Ya, tapi jangan memberatkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu yang pada intinya. Kemudian bapak-bapak ibu bahagia, yang keempat ini yang perlu
ya mungkin jarang buat kita. Kita memperbanyak takbir. Ya. Nah, jadi takbir itu sebenarnya Pak, ya tapi mungkin ya kita nanti tergantung dengan kebiasaan kita Pak. Ya kalau dari syariatnya dari awal Zulhijjah itu kita sudah memperbanyak untuk takbir. Ya. Ya makanya dulu saya cerita Pak, kalau di Arab itu di Mesir terutama gitu ya, di beberapa negara di Yordan seterusnya itu kalau menyambut Ramadan itu dan juga Idul Adha ini mereka pasang lampu Pak. Semua masjid itu seperti kita 17 Agustusan Pak. Ya lampu semua warna-warni itu Pak. Mereka menyambut untuk sampai nanti di hari raya. Dan juga mereka memperbanyak untuk takbir. Kenapa? Karena ada asar dari Abdullah ibnu Umar yang biasa beliau keliling pasar-pasar untuk bertakbir. Kemudian ditanya, kenapa engkau bertakbir? Ini beliau sebutkan ini menjelang Idul Adha. Nah, takbir. Apa? Kalaupun kita ngambil simpelnya, takbir itu artinya maknanya mengesahkan Allah dan juga membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Berarti apapun kita memperbanyak untuk bertakbir di tempat kita masing-masing dan seterusnya. Kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, kita memperbanyak sedekah. Ya. Kemudian yang keenam, ini pembahasan kita tentang kurban. Nah, kita memperbanyak kurban ini, ya. Mungkin yang banyak ditanyakan bagaimana untuk pembagian kurban. Ya, tentu perbagian kurban ini cukuplah kita bahas sama-sama Pak di surat Al-Hajj ayat 36. Clear. Pembahasannya kan tentu dibagi 3. Ya, untuk berkurban, untuk yang bantu kurban, dan yang ketiga untuk fakir miskin. Ya, tinggal pilih mana yang lebih gampang buat kita. Ya. Ya kan ayatnya seperti itu, Pak. Ya. Lebih lanjut, ya. Hikmah kurban ini tentu banyak buat kita. Nah, inilah makanya saya sampaikan dari awal ada 6 ibadah, kemudian puncaknya adalah ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini pun ditambahkan nanti ya kalau di mazhab Syafi'i 11, 12, 13. Ya, tasyrik. Nah, itu perlu kita tahu tasyrik. Perlu kita tahu, Pak. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kalau mazhab yang lain itu lebih utama di hari 10 Zulhijjahnya itu untuk beribadah kurban. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, ya ini tentu kalau berbicara tentang kurban, syiarnya tentu ya Rasulullah sudah mengajak para sahabat ya untuk berserikat, untuk bersama-sama beli satu ontah untuk 10 orang, kemudian sapi untuk 7 orang. Tapi Bapak-bapak Ibu bahagia, perlu saya tekankan, kalau berbicara mana yang paling ya sunnah, ya kan gitu Pak. Hari ini kita alhamdulillah orang semangat untuk mengikuti sunnah. Ya. Kalau yang paling sunnah itu adalah Rasulullah SAW itu ya biasa berkurban itu dengan 2 kambing. Satu untuk beliau dan keluarganya, yang kedua untuk seluruh umatnya. Nah, tapi Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat ya, standarnya minimalnya kalau dengan satu onta untuk 10 orang, dengan sapi 7 orang. Ya, tinggal pilih mana yang gampang buat kita, ini pilihan, bukan untuk dibentur-benturkan. Ya. Ya, kalau kita beli sapi kan mungkin lebih banyak manfaatnya, Pak. Ya, kalau kambing mungkin terbatas dan seterusnya. Nah, tapi bolehlah. Ya, mungkin kita beli. Ya, tidak ada salahnya kita memperbanyak kurban kita. Kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, ya ini jenis hewan kurbannya tentu onta, sapi dan juga kambing atau domba dengan syarat dan ketentuannya. Ya. Ayat yang tadi Al-Hajj ayat 36, kemudian sapi, hadis tadi, ya hadis para sahabat ya berserikat dengan 7 orang untuk satu sapi. Kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, ya ini standar. Ya, saya yakin mungkin sudah dibahas oleh para ustadz yang lain gitu Pak ya, tentang soal hewan kurban ini. Ya. Yang pada intinya ya ada yang idealnya kita mencari yang sehat, yang sempurna. Nah, namun kalaupun nanti ada cacat-cacat tertentu maka diperbolehkan. Ya. Yang itu tidak menghalangi sahnya ibadah kurban kita. Nah, misalnya
Ya, hewan yang tanduknya pecah juga boleh, Pak. Ya, asalkan dia tidak mengurangi dagingnya dan seterusnya. Nah, ini nanti banyak pembahasan tentang fikihnya. Kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, ya, saya ingin mengajak kepada kita tentang keutamaan kurban. Nah, kalau kita bahas tentang fikihnya, ya, ada riwayat dari ya, salah satu ulama mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Nah, beliau menyebutkan guru beliau Abu Hazim sampai berhutang untuk membeli seekor unta. Apa maknanya Bapak-bapak? Berarti ya kita diperbolehkan untuk mau arisan, mau berhutang dan seterusnya. Ya, tentang kurban ini juga boleh. Ya, bahkan kalau memang kita punya rawatib, masih punya investasi, masih punya ya bulanan, ya, dengan waktu berkurban ini mendingan kita berkurban. Ya, karena dalam sejarahnya Bapak-bapak Ibu berbahagia, Rasulullah SAW itu selama berada di Madinah itu selama 10 tahun beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban. Semenjak beliau berkurban pertama kali sampai ya, beliau meninggal, beliau selalu untuk berkurban. Ya. Ya, tinggal nanti pembahasannya tentang kifayah. Ya, tentang kecukupan. Jangan juga kita maksakan orang yang tidak punya kecukupan tapi dipaksakan untuk berkurban. Nah, tadi standarnya adalah ini ibadah sunnah dan ini pun hanya untuk mereka yang berkecukupan. Ya. Ya, tapi memang boleh. Ya, kalimat di sini boleh kalau kita memang berhutang. Ya, tinggal kita ngitung-ngitung kita. Ya, kenapa berhutang boleh? Ya, kita berhutang yang lain aja boleh, apalagi untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir tentang waktu berkurban, ya tadi saya sampaikan 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian ini tata caranya. Pembagiannya sudah saya sampaikan di awal. Nah, mungkin sedikit tentang kulit, Pak ya. Ya, kulit itu ya wastamti'u bijuludiha. Nah, manfaatkanlah kulitnya. Ya, nanti memang ada perdebatannya, ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang kulit ini. Ya, namun pada intinya ya jangan lupa ya kulit itu kalau bisa dibagi-bagi, kalau tidak ya sudah kasihkan kepada seseorang yang bisa memanfaatkannya. Intinya ya kalau saya mempelajari dari beberapa hadis ini, intinya jangan sampai kulit itu hanya dibuang saja. Ya. Dan juga jangan diperjualbelikan. Yang paling penting sudah diserahkan. Kenapa? Karena itu adalah kesempurnaan dari ibadah kurban kita. Ya, intinya kan kalimat manfaatkan, fastamti'u. Nah, kemudian ya ini sudah maklum di kita semua. Ya, kita intinya kalau ada ya tukang jagalnya, an-najjarnya, nah, jangan lupa kita berikan ya upah ujroh dari ya di luar dari hewan kurban. Makanya kita biasakan kita harga hewan kurban 2.300.000, mungkin 200-nya untuk lain-lainnya operasional dan juga untuk upahnya dan seterusnya. Itu sudah sesuai syariat. Nah, itu jadi saya ingin mengajak kita semua ya menggarisbawahi apa yang kita lakukan selama ini sudah benar. Ya, jangan ragu-ragu dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia. Nah, ini sedikit ya tentang orang yang meninggal. Nah, saya ingin mengajak kita semua ya, kalau kita berkurban itu kita yang berkurban yang hidup itu. Kemudian orang yang meninggal kita iringkan ya, kita ikutkan. Kita doakan, kita ikutkan pahalanya. Ya, sama seperti sedekah kita. Nah, jadi bukan kurban untuk yang meninggal, sekali lagi. Ya, bukan untuk yang meninggal, tapi kita yang hidup berkurban, tapi kita sebutkan ya, ya, kita ikutkan pahalanya untuk yang sudah meninggal. Ya, karena bagaimanapun yang namanya ibadah tidak pernah diwajibkan, tidak pernah ditaklifkan, dibebankan kepada yang sudah meninggal. Apapun ibadahnya. Seperti itu, Pak. Nah, itu rumusnya, rumus Islamnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana kecintaan kita yang untuk orang yang sudah meninggal kita tidak salah. Hanya mungkin caranya dan seterusnya. Kemudian Bapak-bapak Ibu bahagia, yang terakhir ya, inilah ya yang hari ini saya sampaikan di awal tadi, orang berkorban untuk daerah yang tertinggal. Ya mungkin kalau kita ada kelebihan tidak ada salahnya kita ya delivery. Ya.
kita tempatkan, mungkin kita cari daerah Bengkulu yang paling ujung dan seterusnya. Ya, kita berikan kurban atas nama Al-Mubarakah dan seterusnya, silahkan. Ya, ya, karena kebahagiaan mereka itu, ya, karena kita insya Allah kita pun akan bahagia di hadapan Allah Taala. Ya, bapak-bapak yang berbahagia, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, yang pada intinya marilah kita cari amal-amal kita selama 10 Zulhijjah ini dengan apapun yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan itu tercatat sebagai amal soleh kita dan kita pun layak untuk berkumpul di yaumil qiyamah nanti di surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqul qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.